Oke, kembali lagi ke mata kuliah desain web, pertemuan kita yang pertama ya. Nah, jadi apa sih yang kita pelajarin di desain web? Nah, untuk pertemuan kita yang ke 1 sampai ke 8 gitu ya, kita bakal membahas tentang dasar-dasar membangun web. Jadi kita belajar di sini ada HTML untuk bahasa pemrograman yang paling basic di web, kemudian ada CSS buat tampilannya lebih menarik, kemudian nanti di pertemuan kelima kita bakal belajar PHP buat website kita itu lebih dinamis gitu ya. Nah, sedangkan untuk pertemuan 9 sampai 15 gitu ya, kita bakal bikin project. Harapannya itu setelah selesai mata kuliah ini kita punya project yang bisa diakses secara luas gitu ya. Jadi nanti kita ada domain hosting buat naruh websitenya kita. Jadi kita tahu gimana sih cara belajar gitu ya, membangun website dari nol gitu ya, sampai bisa diakses secara luas. Oke. Nah, apa sih yang harus kita siapkan? Di sini kalian bisa download gitu ya, Firefox atau Google Chrome. Jadi web browsernya itu wajib kita punya buat kita menampilkan websitenya kita. Kemudian install Code Studio gitu ya, code editornya. Ada Sublime, ada Notepad++, ada Visual Code Studio, bebas yang mana aja bisa karena ini masih basic gitu ya. Kemudian download materinya di add link, kemudian ditaruhnya di drive day. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Kalian harus bikin folder baru, kasih nama web design. Contohnya kayak gini, saya naruh folder baru gitu ya. Di sini ada di D, kemudian ada folder baru, kasih nama desain web. Oke, di sini bakal jadi tempat kita menaruh hasil-hasil tugasnya kita gitu ya setiap pertemuannya. Nah, kalian bikin folder baru, kasih nama web design, kemudian buka subline-nya. Oke, tampilannya kurang lebih kayak gini, dia bakal tampilannya itu kosong saja. Kemudian kita bakal belajar gitu ya, HTML itu apa gitu. Nah, HTML itu adalah bahasa pemrograman standar yang paling basic gitu ya. Jadi kalau kita bikin web pakai HTML, maka HTML itu kayak kerangkanya gitu. Nah, kemudian elemennya yang dipakai ada yang namanya tag. Tag di sini ada macam-macam gitu ya. Kita bakal coba satu per satu. Nah, kemudian di sini ada pembuka, pasti ada penutup. Bedanya hanya di garis miringnya gitu ya. Mereka selalu berpasangan. Oke, jadi ada tak buka, pasti ada tak tutup. Kemudian ada yang namanya atribut. Atribut ini dipakai buat kita menambahkan fitur atau membuat identifikasi gitu ya, kayak ID, kelas gitu ya, atau nambahin fitur tulisannya bisa garis miring atau tulisannya itu rata tengah gitu ya. Nah, itu fungsi-fungsi atribut. Nah, untuk coba langsung aja. Jadi untuk mempelajarinya kita langsung aja coba menampilkan gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian website terus tampilannya belajar HTML yuk gitu ya. Kemudian di atasnya di tabnya ada tulisan tugas satu. Maka kalau kita mau bikin kayak gini, maka tulisannya harus kayak gini. Ada tag HTML, kemudian ada tag head, kemudian ada tag body. Head itu fungsinya buat nampilin sesuatu di bagian atasnya. Oke, atau kita mengincludekan sesuatu gitu ya. Kemudian ada body, body ini yang bakal kita tampilin di sini. Nah, kita coba ya. Kalian buka subline-nya kalian, kemudian ketik HTML, kemudian tutup HTML, kemudian di situ ada title ya, head dulu ya, head, habis itu tutup head, di dalam head itu baru ada title ya. Tutup title, apa sih yang mau kita tampilin di title? Kita tulis tugas satu, head, kemudian ada body. Body ini yang bakal ditampilkan di layar. Kita tulis belajar HTML yuk. Nah, kita simpan di tempat yang tadi di desain webnya kita. Kita tulis belajar underscore HTML. Saya udah ada jadi saya tulis dua ya.
kemudian titik HTML. Oke, tulisannya belajar underscore HTML titik HTML. Kita save aja. Untuk membukanya kita double klik saja di filenya gitu ya. Double klik saja, tampilannya kayak gini. Kalau yang tadi belajar HTML2, kita double klik hasilnya kayak gini. Gitu ya. Untuk title-nya ada di atas, kemudian untuk body ditampilkan di layar. Oke ya. Nah, yang kita pelajari di sini bukan hanya tentang HTML untuk nampilin head sama body saja, kita juga belajar bahwa ada banyak gitu ya fitur-fiturnya yang ada di atribut. Contohnya di sini kita bisa buat paragraf biar tulisannya itu lebih rapi. Kemudian yang kedua ada heading. Heading itu buat tulisan pembeda gitu ya antara judul dengan isi teksnya. Sedangkan di sini ada tulisan HN gitu ya. N itu angkanya. Jadi ada angka 1 sampai angka ke-6. Angka 1 berarti heading yang paling besar, tulisannya besar. Sedangkan H6 itu tulisannya kecil gitu ya. Biasanya untuk yang sub dari sub judul gitu. Nah, sedangkan H1 untuk judulnya gitu ya. Kemudian di sini ada tulisan align. Align itu buat merata tengah, rata kiri, rata kanan gitu ya. Oke, kita coba ya. Di sini kita bikin file baru, namanya paragraf ya. Oke, kita bikin file baru, klik file, new file. Dia bakal kosong seperti ini. Nanti kita bakal membuat sama seperti yang ada di sini gitu ya. Nah, kita coba bikin. Di sini ada HTML, kemudian ada tutup HTML, di dalamnya ada head seperti yang tadi ya. Kemudian ada tutup head, kemudian di dalam head ada title, kemudian ada tutup title. Di dalam title kita tulis latihan paragraf dan heading. Kemudian di sini ada body, kemudian di dalam body ada teks, ada paragraf ya. Ada paragraf, tulisannya tag P, paragraf 1. Ini harusnya di rata kiri. Kemudian ada P, kemudian kita pasang align, right, kita ratakan kanan, kita tulis paragraf 2, P. Kemudian paragraf yang ketiga, align, center, kita tulis paragraf 3. Nah, setelah kita belajar yang paragraf, kita belajar lagi yang heading ya. Tulisannya H1 buat judul, kemudian ada H2 untuk subjudul, kita tambahkan juga ya, heading 2 ya. Kemudian ada H3 untuk sub dari subjudul, heading 6 ya, kita pasang ya. Nah, kita tulis di sini H6. Oke, kita simpan, kasih nama paragraf 2.html. Nah, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini tadi paragraf 2. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, tugas kalian adalah melanjutkan buat yang style, ada list, ada hyperlink ya, sampai ke halaman ke-15, nanti dikumpulkan di add link-nya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya.